Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kali ini bercerita anak muda kembali dengan tema yang menarik di malam yang begitu bengis malam ini. Nah, kali ini torang akan bercerita soal koran pelopor. Ini edisi kedua dari teman-teman Front Muda Revolusioner yang berjudul Kapitalisme Menghancurkan Bumi. Nah, kali ini saya menghadirkan langsung teman-teman Front Muda Revolusioner Kota Ternate. Mungkin langsung saja perkenalkan diri, Bung. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Saiful Siawa dari Front Muda Revolusioner yang diundang oleh teman-teman dari Rural Book Publisher. Ya, Bung Ipul, terima kasih sudah mampir di Rural Book Publisher. Sobat singgah di Rural Book Publisher. Nah, Bung Ipul, kali ini karena kita bincang-bincang koran, artinya saya ingin Anda kemudian menjelaskan apa yang sedang teman-teman FMR menjelaskan melalui koran. Nah, artinya kenapa FMR menggunakan koran sebagai cara untuk melakukan pendidikan politik kepada kaum muda dan rakyat di Indonesia, khususnya di Maluku Utara. Berdasarkan pembacaan kami dengan tajuk utama koran kami adalah Kapitalisme Menghancurkan Bumi. Memang jelas dengan kondisi dan pembacaan materialisme dialektika, kapitalisme telah menjadi hambatan bagi umat manusia. Di satu sisi, kapitalisme menciptakan tingkat produktivitas teknologi yang tinggi, yang canggih dengan level tertinggi dalam umat sejarah manusia. Namun di satu sisi telah mengancam keberadaan manusia dengan menggunakan alat produksi yang melipat gandakan profit dibandingkan kebutuhan manusia. Lagi, kenapa kami menggunakan koran? Hari ini kapitalisme tidak hanya mengeksploitasi bumi, mengeksploitasi nilai buruh, namun dia juga merantai kebodohan dalam kelas pekerja dan kaum muda. Sehingga banyak tidak kalah teman-teman media borjuis juga mendengungkan tentang persoalan lingkungan, namun itu menjadi sebaliknya, menjadi keuntungan profit bagi mereka. Sehingga media bagi kami, bagi Lenin, koran itu bukan hanya sebagai propaganda semata, namun juga menjadi inti organisir kelas pekerja dan kaum muda. Karena kelas borjuis juga menggunakan media, ada media Tempo, koran yang sebagainya yang tidak sehat dalam pikiran kaum muda. Ini dia sedang menjelaskan apa, Bung? Oke. Di edisi kedua ini koran kami mengulas tentang kapitalisme adalah sistem produktif, dan yang kedua, bagaimana kapitalisme menciptakan krisis. Ketiga, kapitalisme dan kesehatan mental, dan yang keempat, di bawah kapitalisme kecerdasan buatan menjadi momok bagi kelas pekerja dan kaum muda hari ini. Karena kapitalisme adalah sistem produktif. Benar, dalam data yang kami kaji, yang kami pelajari, Oxfam juga melaporkan, memberi kita peringatan bahwa penyumbang perubahan iklim, krisis lingkungan dan sebagainya ini disebabkan oleh orang-orang terkaya. Dalam laporan disebut dengan miliarder karbon, investasi emisi orang-orang terkaya di dunia yang menyumbang kerusakan lebih besar, yakni 50% sampai 60% yang dikeluarkan di atmosfer kita. Jadi, Bung, Anda mau bilang bahwa akibat dari polusi maupun perubahan iklim ini akibat dari orang-orang kaya. Tapi kan sebagian orang itu menganggap bahwa terjadinya polutif, kerusakan lingkungan itu disebabkan oleh perilaku individu yang artinya menggunakan motor yang berlebihan, kemudian membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Nah, bagaimana Anda menanggapi itu? Oke. Jadi kan media yang juga tidak kalah mendengungkan narasi itu. Seakan-akan masalah iklim itu ditanggungjawabkan kepada kaum muda dan kelas pekerja untuk mengatasi perubahan iklim. Namun kan yang dari data-data tersebut kita akan mampu melihat ternyata kerusakan lingkungan, perubahan iklim ini disebabkan oleh investasi pencemaran kelas kapitalis yang tidak memperdulikan tentang lingkungan dan kehidupan manusia di bumi. Namun dengan logika profitnya ia menggunakan segala hal untuk kepentingan laba. Nah, artinya di bab pertama ini kan tadi Anda menjelaskan bahwa
kapitalisme ini sistem yang sangat produktif, artinya yang menyebabkan itu orang-orang kaya kan. Nah, selain data-data yang dikeluarkan Oxfam, apakah ada penjelasan lain terkait dengan kapitalisme yang sangat produktif ini di dalam koran pelopor yang Anda sedang menjelaskan saat ini? Jadi kalau teman-teman ingin melihat bagaimana kapitalisme hancurkan bumi atau sistem politik hari ini, kita bisa saksikan. Kalau di Halmahera kita bisa saksikan bagaimana kerusakan lingkungan, bagaimana pencemaran air di hari yang kemarin kita saksikan di Sagea dan lain sebagainya. Juga di Antam dan lumpur yang telah. Ini kan pemerintah juga tidak kalahnya mengumumkan bahwa sudah ini perlunya kesadaran sosial. Namun kan kelas pekerja dan kaum muda tidak punya kontrol atas alat-alat produksi tersebut, sehingga sangat sulit baca data tentang persoalan lingkungan tanpa menghapus kelas kapitalis ini yang menyumbang polusi terbesar dan kerusakan lingkungan terbesar. Jadi sebenarnya kan apa masalahnya? Akar masalahnya apa? Kan ada sebagian narasi yang ketika saya berjalan di jalan-jalan di Ternate, itu saya menemukan ada narasi yang ditulis di berbagai tempat. Ada narasi tolak tambang. Kemudian ada juga saya baca di beberapa spanduk aksi itu pangan bukan tambang. Nah, apakah yang menjadi masalahnya ini orang-orang kaya, perusahaan tambang, atau kapitalisme yang menjadi masalah? Karena ini saya juga melihat ada kebingungan di kalangan kaum muda menentukan sikap siapa musuh dari kerusakan lingkungan dan siapa musuh dari terjadi polusi hari ini yang begitu besar di Indonesia. Jadi kan kalau kita membaca data-data dari Oxfam, dari IMF dan Financial Times mengenai persoalan hari ini, persoalan lingkungan, kita akan lihat di sistem hari ini, di kondisi masyarakat modern hari ini kita membutuhkan tambang. Namun karena alat produksi ini untuk menghasilkan komoditas-komoditas untuk kebutuhan manusia ini diprivatisasi atau dimiliki secara pribadi, atau yang kita sebut penguasaan sumber daya alam yang mementingkan kondisi laba, dia tidak mementingkan persoalan lingkungan. Pada intinya kalau misalnya alat produksi ini dia di dasarnya adalah sosialisme sebagai sistem perencanaan dan kebutuhan manusia, dia akan melihat kondisi lingkungan karena sistemnya bukan sistem super profit gitu, tapi sistemnya berdasarkan kebutuhan dan melihat persoalan lingkungan. Sehingga kalau kita ingin melihat bumi itu sehat dan mensejahterakan manusia di muka bumi, ya mau tidak mau harus ada transformasi masyarakat dari sistem kapitalisme ke sosialisme sebagai sistem yang terencana dan rasional dibandingkan sistem kapitalisme. Itulah yang kami lihat misalnya di negara-negara maju, kaum muda beranggapan bahwa sistem komunisme atau sosialisme itu lebih baik daripada sistem kapitalisme. Namun ini bukan survei kami, ini salah satu survei dari lembaga konservatif yang mengatakan demikian. Oke Bung, berarti artinya jelas bahwa sikap dari teman-teman FMR bahwa kerusakan lingkungan hari ini terjadinya polusi itu bukan akibat dari tambang atau akibat dari hanya orang-orang kaya, tapi ada satu sistem yang disebut dengan kapitalisme. Nah, apakah kapitalisme ini sepanjang peradaban? Kan saya membaca di beberapa tema di koran pelopor ini, salah satunya kapitalisme ini juga mengalami krisis atau dia menciptakan krisis. Nah, apakah krisis ekologi hari ini, krisis lingkungan hari ini itu juga bagian dari krisis kapitalisme? Iya. Karena krisis kapitalisme juga tercermin dalam krisis lingkungan dan krisis ekologi hari ini. Karena sebab kapitalisme adalah sistem perusak, dia adalah sistem yang terus mengeksploitasi tanpa memikirkan tentang lingkungan. Karena situasi krisis hari ini, cara untuk menghadapi krisis, kapitalisme mengeksploitasi pasar-pasar baru dan menghancurkan pasar-pasar lama. Sehingga krisis hari ini bukan krisis yang kita lihat bukan kekurangan, tapi adalah krisis yang berlebihan. Sehingga kapitalisme untuk mengatasi krisis, dia akan melakukan segala hal, yakni yang Marx kata sosialisme atau barbarisme. Hari ini kita memasuki fase barbarisme. Dan teman-teman, untuk melakukan satu perubahan dalam lingkungan dan ekonomi politik, harus ada transformasi. Kita tidak bisa menuntaskan persoalan lingkungan dalam sebatas kapitalisme. Kira-kira begitu. Ya, saya juga membaca beberapa tema di dalam koran pelopor ini juga menjelaskan terkait dengan pendidikan. Nah, apakah kerusakan ekologi ini atau kapitalisme yang sangat produktif ini juga
Karena jangan-jangan ada institusi pendidikan juga yang bermain. Nah, menurut Anda seperti apa pendidikan hari ini, Bung? Ya, karena pendidikan hari ini kapitalisme juga memandang bahwa manusia tidak hanya membutuhkan makanan dan minuman semata, namun semua yang ada yang menghasilkan profit bagi sistem kapitalisme jangan terus dikapitalisasi. Seperti pendidikan sebagai instrumen untuk menyebarkan ideologi kapitalisme, untuk menjaga kestabilan status quo dan lain sebagainya. Sehingga banyak di kalangan kelas pekerja dan kaum muda yang cemas dengan hadirnya kecerdasan buatan atau AI tadi atau artificial intelligence ya. Jadi kan kita lihat bagaimana pemerintah ingin menenangkan hati nurani kelas pekerja dan kaum muda dengan mengatakan bahwa perlu untuk kecakapan baru terhadap atau menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi yang ada. Namun jika kita tengok pendidikan hari ini sangat tidak memadai. Bagaimana standarisasi pendidikan dipaksakan dengan mengikuti logika pasar dan sebagainya, dan kompetitif dan tidak mengembangkan kapasitas umat manusia untuk berkembang biak, namun dia menggunakan pendidikan untuk menjadi cadangan buruh murah dalam industri. Oke, Bung. Nah, saya melihat pidato dari Jokowi, tentunya sebagai kepala negara hari ini di Indonesia. Dia juga menyinggung soal bonus demografi, artinya ke depan Indonesia akan mengalami surplus atau kaum muda itu akan banyak sekali di Indonesia. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Karena di tema koran pelopor ini juga saya membaca bahwa kapitalisme dan kesehatan mental yang itu berpengaruh di anak muda. Nah, bagaimana Anda melihat pidato Jokowi saat ini? Kan dalam pidato Jokowi yang coba menenangkan kondisi, dia juga mengulas bahwa dunia dalam kondisi bergejolak, krisis di mana-mana dan lain sebagainya. Aku pikir ya Jokowi coba menafikan kondisi objektif internasional dengan mengatakan bahwa Indonesia dalam 3 tahun terakhir mengalami pemulihan yang pesat. Namun Indonesia tidak jauh dari kondisi krisis, karena misalnya Indonesia dengan partner dagang dengan Cina, hari ini Cina mengalami resesi dan hampir penderitaan di mana-mana, gizi buruk di mana-mana, kerusakan lingkungan di mana, pengangguran, dengan mengatakan bahwa dengan hadirnya investasi pembukaan tenaga kerja akan semakin meluas. Namun ini adalah sebaliknya dari kondisi yang ada. Investasi yang ada menambah pengangguran dan pemotongan upah buruh yang semena-mena dan PHK massal yang ada. Karena dalam koran yang dirilis edisi kedua ini, dalam krisis, kita akan lihat kapitalisme melakukan survei negara-negara mana yang bisa melancarkan investasi terbaik dan mampu melegalkan tentang upah murah, tentang kerusakan lingkungan yang akan dicari oleh kelas kapitalis. Sehingga karena Jokowi melihat itu, kondisi Indonesia melihat itu, maka disahkanlah itu tuh undang-undang Omnibus Law tuh sebagai tumbuh suburnya investasi di Indonesia. Oke, Bung. Nah, Omnibus Law. Nah, apa dampak Omnibus Law terhadap kaum muda hari ini sebenarnya, Bung? Ya, jadi kan dampak dari Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja dan lain sebagainya, hari ini rubah namanya jadi Perpu ya. Perpu Cipta Kerja. Perpu Cipta Kerja. Karena di sini kami juga mengulas tentang itu, kesehatan mental. Hari ini kaum muda tidak terlepas dari kondisi kebutuhan hidup. Di dalam kondisi kehidupan hidup, dengan tingkat biaya hidup yang terus meningkat, namun upah buruh tidak pernah naik tuh. Upah buruh tidak pernah naik. Sehingga dengan berbagai banyak kebutuhan, pekerjaan yang semakin sempit, persaingan kerja yang semakin terus meningkat, dan pengangguran yang menjadi lumbung permanen di setiap desa, di setiap kota, ini mengancam harapan generasi di bawah sistem kapitalisme. Dengan disahkannya undang-undang Omnibus Law yang busuk ini akan menjadi momok dan menjadi horor bagi kaum muda yang memikirkan tentang masa depan. Karena Omnibus Law telah mengesahkan legitimasi penindasan dan penghisapan untuk kelas pekerja dan generasi kelas pekerja di hari-hari depan. Karena di sini juga dikatakan di Amerika Serikat, di setelah pemilihan
Amerika Serikat di 2002 kemarin, kelas kapitalis juga telah membeli para politisi untuk melancarkan ekspansi modal. Misalnya salah satunya adalah Partai Republikan di Amerika Serikat dengan salah satu DPR Kevin yang telah menerima sumbangan terbesar dari para kapitalis ini untuk mengesahkan undang-undang pro modal dengan tanpa memberikan tentang lingkungan dan sebagainya. Kita lihat di undang-undang Omnibus Law ini. Nah, Anda tadi kan menyinggung pembelian di Amerika Serikat yang akhirnya juga dibiayai atau dicaplok oleh kapitalisme dengan modalnya. Nah, apakah Anda melihat pemilu 2024 akan demikian? Para capres ini atau figur-figur yang ada saat ini akan menjadi kaki tangannya kapitalis? Yes, sebab negara ini milik kelas kapitalis, maka kita lihat musuh misalnya Ganjar, Prabowo, dan Anies ini hanya untuk membagi-bagi kue kekuasaan, tidak untuk kepentingan rakyat. Karena media yang hari ini juga tidak kalah untuk mendengungkan itu bahwa Anies adalah salah satu pemikir intelektual dan sebagainya, dia pro rakyat dan sebagainya, begitu pula Ganjar dan sebagainya. Karena benar kata Marx bahwa negara hari ini, negara modern hari ini hanya untuk mengurus urusan-urusan borjuis, tidak untuk kepentingan rakyat. Nah, kalau saya kasih pilihan antara kapitalisme, barbarisme, dan sosialisme, Anda mau pilih yang mana, Bung? Sebagai sebuah sistem. Sebagai anak muda yang punya perhatian terhadap masyarakat yang lebih baik, saya akan memilih sistem sosialisme sebagai surganya manusia itu. Oke, Bung. Terima kasih ya, Bung. Demikian teman-teman terkait dengan tamu kita hari ini yang langsung saya menghadirkan teman-teman Front Muda Revolusioner. Nah, semoga bisa memberikan pencerahan di tengah situasi dunia dan pikiran diamputasi oleh sistem kapitalisme ini. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih.